Saya Jaya Sitorus, mahasiswa Stipab Medan, jurusan Budidaya Perkebunan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Susanto karena hadiah berupa pulsanya sudah masuk. Harapannya channel YouTube Bapak Agus Susanto semakin berkembang dan banyak subscribernya. Karena channel YouTube Bapak Agus Susanto memberikan kita edukasi penting tentang dunia perkebunan kelapa sawit. Salam Planters. Selamat sore, sahabat Dr. Agus Susanto dimanapun berada. Terima kasih banyak hadiah dari kuis dokter sawit telah sampai pada saya hadiahnya. Mudah-mudahan konten-kontennya bermanfaat bagi petani sawit Indonesia dimanapun berada. Pesan-pesan saya, tingkatkan terus kuis-kuisnya, hadiah-hadiahnya lebih menarik lagi. Dan jangan lupa subscribe dan like channel atas nama Agus Susanto. Terima kasih. Salam dokter sawit Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Agus Susanto. Souvenir atau hadiahnya dari kuis yang dilaksanakan 4 minggu yang lalu sudah saya terima. Saya harapkan channel dari Pak Agus Susanto ini menjadi edukasi khususnya bagi petani kelapa sawit. Dan pesan saya selalu memberikan kuis dengan hadiah yang lebih besar kembali. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kira-kira sudah mendekati 1 bulan dari kuis yang kita berikan pada waktu itu pada tanggal 1 Mei. Nah itu, jadi kuis itu mengenai pertanyaannya seperti ini. Kita refresh lagi dan nanti kita berikan hadiahnya kepada siapa saja. Jadi ini supaya kita lihat lagi, ini kuisnya pada waktu itu. Tidak sekedar bagi-bagi aja. Nah, ini coba kita lihat lagi. Usahanya. Tapi juga sekarang nanam kelapa saya sudah dengan sendirinya sudah ada serangga penyerbu itu, sehingga kita enak nanamnya. Kalau dulu kemudian ke bunga betina. Jadi pertanyaannya kita apa? Mengapa Eladibius datang ke bunga jantan antesis dan bunga betina reseptif? Tolong dijawab di komen. Ya ini kita channelnya. Sekarang udah sebulan ini. Kemudian kami nilai dan nanti kami cari pemenangnya. Oke, sekarang kita cek jawabannya secara garis besar adalah begini. Jadi Eladibius cameronicus dengan Elaeus guineensis itu hubungannya sudah erat di Afrika sana. Mereka mempunyai hubungan yang erat. Jadi kenapa Eladibius itu sebagai serangga penyerbuk kelapa sawit datang di bunga jantan antesis? Karena di bunga jantan antesis itu menghasilkan berbagai macam senyawa volatil. Salah satunya yang paling kuat adalah estragol. Itulah yang menarik mereka Eladibius ke sana, dan di sana dia akan meletakkan telurnya sekaligus dia makan polennya. Kemudian dia pasti terbang, dan di sekitar itu juga dia pergi ke bunga betina reseptif karena bunga betina reseptif juga mengeluarkan estragol tadi, meskipun tidak sebanyak di bunga jantan antesis. Dengan demikian dia ke bunga betina secara tidak langsung, dia ke sana kemari karena sudah dari bunga jantan dia membawa polen, makanya secara tidak sengaja terjadilah penyerbukan itu. Jadi itu kira-kira jawabannya. Jadi pemirsa, waktu itu kita share di Facebook, kemudian di YouTube sendiri. Ini jadi
tanggapan dari apa namanya, ini saya bukakan ya di Facebook kami itu. Wah, ini yang nonton ada 40-an orang. Kemudian yang menjawab juga ini di sini ya, ini ada 20 komen. Nah, jadi ada 44 yang lihat dan 20 yang komen. Nah, dan ini saya sarankan bagi yang menjawab ini juga menjawab di langsung di channel YouTube-nya. Jadi ini yang dari apa namanya, Facebook ya, dari Facebook. Jadi ada 44, tapi yang komen ada 16. Nah, itu. Dan ini sudah saya suruh migrasikan ke YouTube. Kemudian di grup Facebook sahabat Agus Susanto Dokter Sawit juga ini kami perlihatkan. Jadi yang komen ini lebih sedikit, ada 10. Kemudian ada 30. Jadi tadi 40 sama 44 sama 74, sama yang komen ini menjawab ini 10. Jadi 16 atau 20, sekitar 26. Nah, itu jawabannya. Ini yang dari Facebook, meskipun sudah saya suruh migrasikan untuk menjawab di channel YouTube. Kemudian di YouTube-nya sendiri itu coba kita lihat seberapa view-nya. Yang nonton pada waktu saya bikin video ini adalah 294. Nah, berarti kan view-nya 294 ditambah berapa tadi, 74. Nah, itulah. Kemudian yang menjawab di sini, yang langsung di sini ada komentar, itu semua komentar ya, tidak semua menjawab juga. Itu adalah 20. Nah, ini sekarang jawaban tadi mau saya cari apa jawabannya, mana yang akan kita pilih. Nah, itu jawabannya kita lihat dari yang pertama menjawab dulu. Dan mana yang kita anggap ya salah sedikit ya apa-apa gitu. Nah, jadi ini ada jawaban dari Pak Burhanuddin. Nah, karena Eladibius datang ke bunga jantan untuk memakan polen. Betul. Yang ada pada bunga jantan, dan akibatnya terjadi getaran saat mengambil polen sehingga serbuk sari bunga berjatuhan pada bunga betina. Tapi bunga betina kan lain tempatnya. Dan berterbangan di bunga betina, sedangkan bunga betina mengandung madu sangat kencang, memakan polen haus, maka pergi ke bunga betina yang menyimpan madu sehingga polen dan serbuk sari ada di kakinya ikut menempel pada bunga betina sehingga terjadilah reproduktif, membuat bunga betina menjadi produktif. Begitu ceritanya. Terima kasih Pak Burhanuddin, sudah berusaha menjawab yang penting, ya kan. So, ini dari kemudian lagi kita cari jawabannya, itu kita naik dari Bapak Gian. Ternyata aktivitas Eladibius camerensis dalam mengunjungi bunga betina reseptif di tanah suboptimal dimulai pada pukul 8 sampai 18. Aktivitas tertinggi pada pukul 12 sebanyak 16 kumbang dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 50%. Pada kisaran suhu tersebut Eladibius camerensis lebih banyak melakukan aktivitas mencari makan. Terima kasih jawabannya Pak. Ini jawaban Pak Ridwan Riyadi. Yes. Karena Eladibius meletakkan telurnya dengan ovipositor ke dalam lubang pada tangkai sari tersebut. Wah, betul. Dengan demikian menjadi larva, dilanjut menjadi kepompong. Eladibius merayap pada bunga jantan menyebabkan polen yang akan terlepas pada betul ketika mengambil nektar. Ya, terima kasih sudah menjawab juga. Kemudian ini jawaban dari Pak Usman Petrus. Ya.
Eladybius cameronicus merupakan serangga efisien dan baik beradaptasi serta tergantung pada bunga jantan kelapa sawit. Ada beberapa hal yang istimewa yang dimiliki serangga Eladybius cameronicus bagi tanaman sawit, yaitu meningkatkan produksi tandan buah, tidak memerlukan tenaga kerja melakukan penyerbukan, artinya lebih hemat, meningkatkan rendemen inti. Intinya kronologis cerita ketika kumbang Eladybius berada di bunga jantan dan merayap pada sebilat, kemudian pola sebuah jari yang melekat padanya akan jatuh ke kepala putih saat kumbang itu mengunjungi bunga betina nektar. Ya, ini prosesnya datangnya juga betul, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Usman Petrus. Ini dari MA, nggak tahu ini MA siapa. Eladybius cameronicus mencari makan dan meletakkan telurnya di bunga jantan. Antesis Eladybius cameronicus berada di bunga jantan dan merayap spikelet. Butiran polennya yang melekat pada tubuhnya akan jatuh pada stigma di saat Eladybius mengunjungi bunga betina untuk mengambil nektar. Ya, terima kasih Pak MA. Dari Bunda Emi. Secara umum serangga Eladybius datang pada bunga jantan dan bunga betina karena sedang mekar karena adanya senyawa penarik berupa volatil, yaitu baunya seperti bunga adas. Wah, ini pintar, ini betul ini. Inilah yang menyebabkan itu tertarik datang ke bunga jantan untuk mencari bau tersebut, sedangkan khusus untuk bunga betina Eladybius datang di bunga betina karena tertipu bau yang mirip bunga jantan memiliki bau yang kuat. Datang ke bunga betina karena terjadi yang betina mengandung nektar. Ya, oke, terima kasih Bunda Emi. Selanjutnya bunga jantan antesis merupakan dari Pak Herman Anto. Herman Anto ini. Bunga jantan antesis merupakan tempat berkembang biak ya kumbang Eladybius, betul. Tadi meletakkan kalau pada saat kumbang Eladybius berada di bunga jantan antesis, Eladybius akan merayap pada spikelet sub bunga jantan. Butiran polen pada bunga jantan akan meletakkan pada tubuhnya dan akan jatuh pada stigma di saat kumbang Eladybius mengunjungi bunga betina mengambil nektar bunga sari. Secara tidak langsung terjadi polinasi alami dalam hal penyerbukan tanaman kelapa sawit, sehingga pada saat ini penemuan teknologi terbaru berupa kairomik terkandung di dalamnya ya semacam perangsang atau nektar pada bunga betina, sehingga pemasangan kairomik memancing Eladybius terperangkap tanaman membuahi tersebut kelapa sawit. Terima kasih Pak Herman Anto. Kemudian ini Pak Hendra Hartono. Wah, ini karena kumbang Eladybius memang kehidupannya tergantung pada bunga jantan, betul, untuk mengambil polen untuk dan makan, dan ketika datang ke bunga betina mengambil nektar dan secara tidak sengaja telah terjadi penyerbukan, bahkan membantu penyerbukan buatan. Alhasil penyerbukan kumbang tersebut mampu meningkatkan produksi. Ya, oke. Kemudian jawaban dari Raihan Yori. Nah, karena bunga kelapa sawit yang mekar, baik itu bunga jantan bunga betina sama-sama mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, ini tuh. Bunga jantan yang sedang antesis memiliki bau yang lebih kuat daripada bunga betina reseptif. Ini disebabkan oleh senyawa volatil yang dikeluarkan oleh bunga jantan lebih banyak. Senyawa volatil yang dihasilkan bunga pada umumnya diketahui sebagai kairomon atau senyawa volatil yang diproduksi dilepaskan oleh bunga kelapa sawit berfungsi untuk menarik serangga, menguntungkan untuk reproduksi kelapa sawit, yakni agar serangga penyerbuk berkunjung menyerbuki bunga kelapa sawit. Jumlah dan jenis kairomon yang dikeluarkan oleh bunga jantan lebih banyak dibandingkan bunga betina. Pada bunga jantan tingkat kemekaran bunga yang berbeda akan mengeluarkan senyawa nonimoid asid, palmic asid, rhodiosid, andesic asid, dan capryc asid, dan estragol. Nah, ini betul. Sedangkan pada bunga betina, pada palmoid farmesol menurut Rahayu 2009, jenis kairomik banyak menarik serangga adalah estragol. Kunjungan Eladybius pada bunga jantan selain mengambil sumber makanan, nah ini yang digunakan sebagai tempat berkembang biak pada bunga betina. Serangga ini diduga yang terlebih pula senyawa volatil dikeluarkan sehingga tidak sengaja mengantarkan polen ke bunga betina yang reseptif. Populasi Eladybius paling banyak ditemukan jam 10-11 di tandan bunga jantan, sedangkan di tandan bunga betina paling banyak ditemukan pada jam
08 sampai 09. Populasi itu meningkat pada musim kemarau dan relatif pada musim. Nah, ini jawaban paling bagus sampai saat ini dari Raihan Yori. Soalnya ini lain lagi. Sekarang dari Dian Febri. Saya ini subscribe, ini bukan cerita ini. Ini dari Pak Amirul MN. Karena bunga yang segar antesis mengeluarkan bau adas. Corysillum vulgare yang mengandung kumbang tersebut datang untuk berkembang biak. Betul, meletakkan terus. Sudah bekerja kumbang datang untuk mencari nektar ya. Dari Dwi Afrian. Karena bunga jantan dan bunga jantan kelapa sawit yang sedang mekar menghasilkan suatu senyawa penarik yang disebut senyawa volatil yang merupakan senyawa yang mudah menguap menurut jurnal ilmiah Pak Agus Susanto. Ini terus nggak apa-apa gitu. Senyawa volatil yang ada di bunga kelapa sawit itu sebagai feromon yang salah satunya estragol. Senyawa inilah yang menyebabkan olfaktovori penciuman SPKS tertarik pada datang mencari aroma tersebut. Yang paling penting aroma di bunga jantan lebih kuat dibandingkan bunga betina yang sedang mekar, menambahkan SPKS datang ke bunga betina karena tertipu oleh aroma yang mirip dengan bunga jantan. Dari dua, terima kasih. Nah, kemudian berikutnya karena bunga jantan ini dari Pak Jaya Sitorus. Nah, karena bunga jantan yang sedang antesis memiliki bau yang lebih kuat dibandingkan oleh bunga betina, itu sebabkan senyawa volatil yang dikeluarkan oleh bunga jantan lebih banyak. Senyawa volatil umumnya diketahui sebagai feromon saja yang diproduksi oleh dan dilepaskan oleh bunga kelapa sawit, berfungsi untuk menarik serangga, menguntungkan untuk reproduksi kelapa sawit. Eladi Commerce itu sangat tertarik pada bunga jantan. Serangga dilepaskan pada saat bunga betina sedang bukan represif, ini reseptif. Nah, keunggulan cara ini adalah tandan bunga lebih besar, bentuk bunga lebih sempurna, produksi lebih meningkat lebih besar 15% dan produksinya ini meningkat sampai 30%. Kekurangan cara ini buah sulit rontok, tandan bunga dibelah mengolahnya, dan juga bunga jantan adalah tempat yang lebih baik. Jadi dari jawaban-jawaban ini dulu saya janjikan ada 3 pemenang, tapi ya ini ya jawaban yang apa mungkin saya tambah juga ini, nah gitu. Jadi urutan pemenangnya yang pertama adalah dari nanti kita hubungi atau menghubungi kami di nomor di bawah ini ya, untuk apa hadiah kecil-kecilan ya kan, dari Raihan Yori. Raihan Yori. Kemudian berikutnya adalah dari Dwi Afrian. Dari yang kedua Dwi Afrian. Yang ketiga adalah Pak Jaya Sitorus yang ketiga. Selanjutnya ini kita itu yang pemenang utamanya sebetulnya ya kan, tapi kita tambah yang sudah berusaha keras menjawab, kita kasih hadiah juga, yaitu coba kita lihat Pak Herman Anto. Pak Herman Anto itu nomor 4. Kemudian ditambah yang kelima adalah Bunda Emi ya, yang kelima Bunda Emi ya. Dan ini ya menurut kami itu tambahan, tapi yang apa yang 3 tadi yang apa ya semua betul lah itu, tapi banyak yang sebagian besar betul, terima kasih, tapi itu yang lengkap. Jadi saya kira itu pemirsa, nanti yang kami sebutkan itu bisa menghubungi ke kami untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Terima kasih pemirsa untuk pengumuman kuis untuk siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.